Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita mengucapkan syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan kita kenikmatan iman dan Islam di dalam hidup ini. Salam dan salawat kita panjatkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi terakhir sampai hari kiamat nanti. Para sahabat yang budiman, saya sekarang akan bercerita pertanyaan ketika manusia dihisab oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ketika hisab Allah Subhanahu wa Ta'ala akan berbicara dengan para hamba dengan cara yang sesuai dengan keagungan Allah. Allah akan bertanya tentang apa yang sudah mereka lakukan di dunia. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Tidaklah di antara kalian kecuali Robnya yang akan berbicara kepadanya. Tidak ada antara dia dengan Allah penerjemah. Dia akan melihat sebelah kanannya, maka dia tidak melihat kecuali amalan yang sudah dia lakukan. Dan melihat ke sebelah kirinya, maka dia tidak melihat kecuali amalan yang sudah dilakukan. Dan akan melihat di depannya, maka dia tidak melihat kecuali neraka berada di depannya. Maka jagalah diri kalian neraka meskipun dengan separuh buah kurma." Hadis sahih riwayat Bukhari dan Muslim. Adapun hadis yang berisi bahwasanya ada 3 golongan yang Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak akan berbicara dengan mereka pada hari kiamat. Yaitu, pertama, orang yang mengungkit-ungkit pemberian. 2, orang yang menjual barang dengan sumpah palsu. Ketiga, orang yang musbil, yaitu orang yang memanjangkan pakaian di bawah mata kaki, yaitu bagi laki-laki. Hadis sahih riwayat Imam Muslim. Maka yang dimaksud dengan hadis ini, seperti yang dikatakan sebagian ulama, bahwasanya Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak akan berbicara dengan mereka dalam keadaan ridho. Tapi Allah Subhanahu wa Ta'ala akan berbicara kepada mereka dalam keadaan marah. Di antara hal yang ditanyakan di hari kiamat, pertama tentang tauhid kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Maka sungguh kami akan tanya umat yang telah diutus kepada mereka para rasul. Dan sungguh kami akan tanya para rasul." Quran Surat Al-A'raf ayat 6. Kita akan ditanya bagaimana kita menjawab ajakan Rasul. Dan ajakan Rasul yang paling besar adalah tauhid. Di antara hal yang akan ditanyakan pada hari kiamat adalah kenikmatan yang Allah berikan kepada kita di dunia. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Kemudian sungguh-sungguh kalian ditanya pada hari itu tentang kenikmatan." Quran Surat At-Takasur ayat 8. Di antara kenikmatan tersebut adalah kenikmatan makanan dan minuman bagaimanapun sederhananya di pandangan manusia. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Sesungguhnya pertanyaan pertama yang akan ditanyakan kepada seorang hamba pada hari kiamat tentang kenikmatan adalah akan dikatakan kepadanya, 'Bukankah kami telah menyehatkan badanmu dan memberimu air yang dingin?' Hadis sahih riwayat Tirmizi. Dalam hadis yang lain, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Tidak akan bergerak kedua kaki seorang hamba pada hari kiamat sampai ditanya tentang umurnya, untuk apa dia gunakan.
dan ditanya tentang ilmunya, apa yang telah dia amalkan. Akan ditanya tentang hartanya, dari mana dia dapatkan, dan dalam perkara apa dia gunakan, dan akan ditanya tentang anggota badannya, untuk apa dia gunakan. Hadis sahih riwayat Tirmizi. Orang yang mensyukuri nikmat tersebut, dialah yang akan selamat. Mensyukuri dengan hati, lisan maupun perbuatan. Hatinya mengakui kenikmatan tersebut bahwasanya itu adalah dari Allah. Lisannya bersyukur memuji Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan dia mempergunakan kenikmatan tersebut dalam hal yang diperbolehkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang ketiga, di antara hal yang akan ditanyakan Allah Subhanahu wa Ta'ala ketika hisab adalah pendengaran, penglihatan, dan hati kita. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Janganlah kamu mengikuti apa yang kamu tidak punya ilmunya. Sesungguhnya setiap manusia kelak akan ditanya tentang pendengaran, penglihatan, dan hatinya." Quran Surat Al-Isra ayat 36. Dengan demikian, hendaklah seorang muslim menjaga pendengarannya, penglihatannya, dan hatinya dari apa yang Allah haramkan. Di antara yang akan ditanyakan adalah perjanjian. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Dan sempurnakanlah perjanjian, karena sesungguhnya perjanjian akan ditanyakan." Quran Surat Al-Isra ayat 34. Dan perjanjian di sini mencakup perjanjian seorang hamba kepada Allah maupun kepada makhluk. Seorang muslim dituntut untuk menyempurnakan janjinya. Di antara hal yang akan ditanyakan adalah tentang amanat yang telah Allah berikan kepada kita. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Setiap kalian adalah penjaga amanat, dan setiap kalian akan ditanya amanat tersebut. Seorang imam atau pemimpin negara adalah penjaga amanat, dan dia akan ditanya tentang amanat tersebut. Seorang bapak adalah penjaga amanat di dalam keluarganya, dan dia akan ditanya tentang amanat tersebut. Seorang ibu adalah penjaga amanat di dalam rumah suaminya. Dia akan ditanya tentang apa yang dia jaga. Dan seorang pembantu adalah penjaga amanat harta majikannya, dan dia akan ditanya tentang amanat tersebut." Hadis sahih riwayat Bukhari dan Muslim. Seorang pemimpin mendapat amanat dari Allah untuk menegakkan hukum-hukum Allah atas rakyatnya dan berbuat adil. Seorang bapak mendapat amanat untuk memimpin keluarga dan membawa mereka kepada kebaikan serta memberikan hak-hak mereka. Seorang ibu mendapat amanat untuk mengurus rumah tangga, mengurus anak, menasehati suami, dan lain-lain. Seorang pembantu mendapat amanat untuk menjaga harta majikannya dan pekerjaannya sebagai seorang pembantu. Masing-masing kita hendaknya melaksanakan amanat dan kewajiban sebaik-baiknya, apapun peran kita sesuai dengan Allah perintahkan. Baik kita sebagai seorang pemimpin maupun yang dipimpin, baik sebagai juru dakwah maupun yang didakwahi, baik sebagai seorang suami maupun seorang istri, baik sebagai seorang ayah maupun ibu maupun anak, baik sebagai seorang guru atau murid, dan lain-lain. Masing-masing hendaknya melaksanakan amanat dan kewajiban sebaik-baiknya. Keadaan manusia ketika hisab. Ada di antara manusia yang kelak akan sulit hisabnya. Ada yang mudah, dan ada di antara mereka yang sama sekali tidak dihisab. Orang-orang kafir menurut pendapat yang lebih kuat, meskipun amalan mereka adalah amalan yang sia-sia, namun mereka akan dihisab dan ditanya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagai celaan kepada mereka
dan untuk menunjukkan keadilan Allah serta menegakkan hujah atas mereka. Hisab orang-orang kafir akan sangat teliti. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, barang siapa yang diperiksa dengan teliti hisabnya, maka dia akan binasa. Hadis sahih riwayat Bukhari dan Muslim. Adapun orang-orang yang beriman, maka mereka akan dihisab dengan hisab yang mudah. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, adapun orang yang diberi kitab dengan tangan kanannya, maka dia akan dihisab dengan hisab yang mudah. Quran Surat Al-Insyiqaq ayat 7-8. Dan yang dimaksud dengan hisab yang mudah disebutkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam di dalam sebuah hadis yang artinya, sesungguhnya Allah akan mendekatkan seorang mukmin kemudian menutupinya. Kemudian Allah berkata kepadanya, apakah kamu mengetahui dosa ini? Maka orang mukmin tersebut akan berkata, ya wahai Robku. Sehingga ketika Allah Subhanahu wa Ta'ala sudah membuatnya mengakui dosa-dosanya, dan hamba tersebut melihat bahwasanya dirinya akan binasa, yaitu karena dosa-dosa tersebut, maka Allah Subhanahu wa Ta'ala akan berkata, aku telah menutupi dosa-dosamu ini di dunia, dan aku mengampuninya untukmu hari ini. Maka dia pun diberi kitab kebaikan-kebaikannya. Hadis sahih riwayat Bukhari dan Muslim. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengabarkan bahwasanya ada 70.000 orang dari umatnya yang kelak tidak dihisab sama sekali. Beliau Shallallahu Alaihi Wasallam menyebutkan bahwasanya mereka adalah orang-orang yang tidak pernah minta diobati dengan besi panas, tidak minta diruqyah orang lain, tidak bertatayur atau menganggap sial dengan melihat burung atau yang semisalnya, dan mereka hanya bertawakal kepada Allah. Dan di antara mereka adalah seorang sahabat, Uqasyah ibnu Mihsyan. Hadis sahih riwayat Bukhari dan Muslim. Sampai di sini dulu sahabat, nanti kita akan lanjutkan ke video selanjutnya.